Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Indonesia dikejutkan dengan siaran radio tentang pergerakan dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia yang membentuk Dewan Jenderal yang telah berkolaborasi dengan Central Intelligence Agency atau CIA untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Untuk menindaki hal tersebut, gerakan 30 September atau G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung telah mematahkan upaya tersebut dan menetapkan Dewan Revolusi Masyarakat untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Pertentangan antara keabsahan dari pemerintahan Dewan Revolusi berujung pada kehancuran dari seluruh gerakan G30S. Partai Komunis Indonesia atau PKI dituduh sebagai dalang utama dari gerakan tersebut. Sebagai konsekuensi, mereka menjadi target utama pembasmian yang berujung pada genosida. Banyak organisasi mancanegara mengatakan yang terjadi pada tahun 65 adalah pelanggaran hak asasi manusia berat. Selain dari pertanyaan siapa dalang di balik gerakan yang berujung pada pembantaian tersebut, beberapa ahli mulai mempertanyakan apa yang melatar belakangi gerakan G30 yang berujung pada genosida. Contohnya, sejarawan seperti Benedict Anderson dan Ruth McVeigh menganggap bahwa PKI tidak memiliki motif yang baik untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno karena posisinya yang relatif sudah kuat dalam pemerintahan, melainkan hasil dari pertentangan internal di dalam tubuh militer Indonesia dan hubungan yang kompleks bersama PKI. Faktor inilah yang kemudian menumpuk dan berujung pada malam berdarah tersebut. Dalam video kali ini, kita tidak akan mencoba menjawab siapa dalang dari peristiwa tersebut, melainkan kita ingin menjelaskan kondisi pemerintahan Indonesia dan sejarah hubungan antara peristiwa G30S dan ideologi Pancasila. Peristiwa pemberontakan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang kita tahu G30S PKI yang telah terjadi 56 tahun silam masih terus menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Bagaimana tidak, baru 20 tahun setelah masyarakat Indonesia berjuang mati-matian, DNI dan pengikutnya yang tergabung dalam PKI melakukan pemberontakan. Hal ini dilakukan untuk berubah ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Masyarakat Indonesia yang tidak terlibat dengan kejadian itu hanya dapat mengandalkan film yang hampir setiap tahunnya ditayangkan. Namun, film yang dibuat pada masa pemerintahan Orde Baru tersebut dirasa belum cukup untuk menggambarkan semua kejadian sebenarnya. Bahkan ada yang melabeli film itu hanya sebagai bentuk propaganda dari pemerintahan saat itu untuk meluluhtalakan ideologi komunis di Indonesia. Segelintir masyarakat menganggap film yang memiliki dampak besar ini terlalu mendramatisir, sehingga PKI terlihat sangat kejam dan hal itu sangat disayangkan. Tidak hanya itu, aktor utama di balik semua aksi tersebut masih misterius karena banyak versi yang tersebar di masyarakat. Namun hal yang tidak dapat dilelakkan adalah PKI membunuh 7 pahlawan revolusi Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan menanamkan ideologi Pancasila. Terlepas dari banyaknya kabar yang masih simpang siur dan saling berlawanan, generasi muda kita nih harus sadar bahwa Pancasila yang lahir dari pemikiran para tokoh-tokoh hebat dan melalui proses yang sangat panjang ini tidak dapat digantikan. Oleh sebab itu, kita harus bebenah diri dan terus tanamkan ideologi Pancasila kepada anak cucu kita sehingga sejarah kelam ini tidak akan terulang kembali di kemudian hari. Bagaimana caranya menanamkan ideologi Pancasila kepada anak dan cucu kita nanti? Kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengajak anak untuk berdoa dan beribadah bersama. Itu diimplementasikan dalam sila yang pertama kan. Terus berkumpul bersama keluarga dan teman, mengajak teman bermain atau apapun latar belakangnya. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan suku. Terus memberikan anak kesempatan untuk berpendapat dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian berbagi dengan orang lain dan lain-lain.